Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya tidak diragukan lagi bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk panen pahala sebanyak-banyaknya. Jika pencari dunia mereka menanti-nanti adanya momen-momen untuk panen keuntungan sebanyak-banyaknya, maka bagi pencari akhirat inilah momen untuk memanen pahala sebanyak-banyaknya. Di bulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat seluas-luasnya. Allah melipat gandakan pahala. Allah memberikan ampunannya seluas-luasnya. Oleh karenanya seorang jangan melalaikan kesempatan yang sangat luar biasa ini. Di antara ibadah-ibadah yang sangat ditekankan selama di bulan Ramadan, yang pertama adalah membaca Al-Quran. Jibril alaihissalam setiap bulan Ramadan datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian baca Al-Quran bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan hina yalqahu Jibril fayudarisuhul Quran. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau di puncak kedermawanan ketika di bulan Ramadan, ketika bertemu dengan Jibril, dan Jibril alaihissalam pun mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulan baca Al-Quran. Dan itulah dipraktikkan oleh para salaf. Mereka dahulu fokus untuk baca Al-Quran, bahkan sebagian mereka meninggalkan majelis-majelis ilmu, mereka tutup untuk fokus membaca Al-Quran. Seperti Al-Imam Malik rahimahullahu taala, beliau memiliki majelis hadis di Masjid Nabawi. Ketika bulan Ramadan, maka majelis hadis beliau tutup dan beliau sibuk membaca Al-Quran. Oleh karena diriwayatkan bagaimana mereka baca Al-Quran sangat banyak. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu disebutkan beliau baca Al-Quran khatam dalam sehari. Demikian juga Al-Imam Abu Hanifah begitu perhatian sama Al-Quran, disebutkan beliau khatam Al-Quran dalam satu rakaat. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala diriwayatkan beliau khatam Quran selama Ramadan 60 kali, itu sehari 2 kali khatam. Dan sebagian mereka ada yang 3 hari sekali, ada yang 2 hari sekali, ada yang seminggu, sesuai dengan kemampuan masing-masing dalam menghatamkan Al-Quran. Tetapi sungguh merugi bagi orang-orang yang di bulan Ramadan masih sempat-sempatkan waktu kemudian melihat berita-berita yang tidak ada manfaatnya, sibuk dengan medsos, sehingga berita akhiratnya tinggalkan. Dia sibuk dengan berita dunia yang tidak akan menjadi bekal baginya di hari kiamat kelak. Ini ibadah yang pertama, baca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'ul Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, sungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak memberi syafaat bagi pembacanya. Bahkan seorang terkadang harus menahan ngantuk untuk baca Al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "As-siyam wal Quran yashfa'ani." Sungguhnya puasa dan Al-Quran akan beri syafaat. Di antaranya Al-Quran berkata, "Ya Rabbi, mana'tuhu minan naum fasyafi'ni fih." Ya Rabbku, sungguhnya aku telah mencegah dia dari tidur. Al-Quran bilang demikian di hari kiamat kelak, membela orang yang bacanya. Aku telah mencegahnya dari tidur, maka berilah syafaat, izinkanlah aku untuk beri syafaat kepadanya. Fayusyafa'an, maka puasa dan Al-Quran pun diberi izin untuk beri syafaat kepada orang yang berpuasa dan juga baca Al-Quran. Tidak ada salahnya kita melawan kantuk untuk baca Al-Quran, karena itulah yang bermanfaat bagi kita di hari kiamat kelak. Ibadah yang kedua yang sangat dianjurkan adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwasanya doa orang yang berpuasa tidak tertolak, la yurad, tidak tertolak doa orang yang berpuasa.
Sampai Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sela-sela ayat tentang puasa, Allah sebutkan ayat tentang doa. Itu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu pada ayat 183 atau 184. Kemudian Allah sebutkan lagi ayat berikutnya 184 tentang puasa, kemudian ayat berikutnya 185 tentang puasa. Kemudian pada ayat 166 Allah berbicara tentang doa, yaitu surat Al-Baqarah 186. Kemudian ayat 187 Allah sebutkan lagi tentang puasa. Jadi Allah masukkan ayat tentang doa di sela-sela ayat-ayat tentang puasa. Ayat tersebut, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hamba-hambaku bertanya kepadaku, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, fa inni qarib, sungguhnya aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan doa orang yang memohon kepadaku. Maka sisihkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa sendiri adalah ibadah yang sangat agung. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan sangat ditekankan berdoa ketika menjelang berbuka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, du'a'us shaim la yurad. Orang yang berpuasa doanya tidak ditolak. Di antaranya dalam sebagian riwayat hina yuftir, ketika dia sedang berbuka. Oleh karenanya, tatkala seorang nak berbuka, jangan lupa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah salat malam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shallama ma'al imami hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Siapa yang salat bersama imam sampai selesai, maka dicatat baginya salat semalam suntuk. Dan ini berlaku di bulan Ramadan. Ini tidak berlaku di bulan-bulan yang lainnya. Ya. Oleh karenanya, kapan lagi kita mau dicatat dapat pahala solat semalam suntuk? Di bulan Ramadan, ketika saat ibadah pahalanya dilipat gandakan, kita mungkin hanya ke masjid solat bersama imam setengah jam, maksimal 1 jam, kemudian kita dicatat seperti solat semalam suntuk, seakan-akan kita solat selama 8 jam atau lebih dari itu atau kurang dari itu. Maka ini jangan kita lalaikan. Seorang bertekad bahwa setiap malam dia tidak meninggalkan solat tarawih semaksimal mungkin. Kalau dia pun terlambat, dia bisa solat sendiri. Tapi sehari-harinya jangan sampai dia menggampangkan hal ini, karena ini adalah ibadah yang sangat agung, yang pahalanya dilipat gandakan, bahkan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti solat semalam suntuk. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin kulli dhanbin khati'a fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, di antara ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah i'tikaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Barang siapa yang mampu untuk i'tikaf, maka lakukanlah, kecuali yang beruzur. Sudah selama sekian lama kita senantiasa berinteraksi dengan manusia, dengan dunia, saatnya kita sisihkan waktu, ya hanya 10 hari atau lebih atau kurang daripada itu, ya. Kemudian kita fokus untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala, hakikatul i'tikaf, hakikat dari i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bi khidmatil khaliq, yaitu memutuskan seluruh relasi, hubungan dengan makhluk, putuskan semua hubungan dan connecting, sambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah saatnya kita duduk di masjid, kita baca Al-Quran, kita berdoa, kita ingat akhirat, kita berusaha mencari kelezatan dalam berkhulwat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, mencari kebahagiaan dalam kesendirian kita bersama Allah Subhanahu wa taala. Kapan lagi kita bisa menyisihkan waktu
Ini adalah waktu yang sangat tepat, 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagi yang mampu silakan melakukannya. Meskipun tidak wajib, tetapi ini sangat dianjurkan. Dan Nabi SAW tidak pernah meninggalkan i'tikaf. Demikian juga para sahabat. Mereka i'tikaf di masjid untuk bisa semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana di depan kita ada hari-hari kita akan bersendirian. Kalau kita sudah meninggal, maka kita akan masuk dalam alam barzakh dan kita akan bersendirian dalam alam tersebut dalam waktu yang sangat-sangat lama. Kalau kita terbiasa bersendirian di dunia ini, kemudian kita merasa bahagia dalam kesendirian kita, contohnya dengan i'tikaf, dengan salat malam, maka insya Allah ketika di alam barzakh kita akan bisa juga bahagia di alam sana meskipun kita bersendirian. Sudah terlalu banyak kita berinteraksi dengan makhluk, saatnya kita berkhulwat dengan Rabbul Alamin. Di antara ibadah yang dianjurkan di bulan Ramadan adalah sedekah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwad ma yakun fi Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan dan puncak kedermawanan beliau ketika di bulan Ramadan. Kalau kita terbiasa bersedekah di bulan-bulan yang lain dengan nominal tertentu, maka di bulan Ramadan harus dilipat gandakan. Kenapa? Karena pahala begitu besar. Siapa yang bersedekah, Allah akan berikan gantinya. Allah akan berikan gantinya. Jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan uang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini saat yang tepat. Kapan lagi kita mau royal dalam bersedekah? Saatnya kita royal sebanyak-banyaknya bersedekah di bulan Ramadan. Di antara ibadah yang dianjurkan dalam bulan Ramadan adalah memberi makan kepada fakir miskin. Demikian juga memberi makan kepada orang yang berpuasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi." Siapa yang memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka bagi dia pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. Ghairu alla yang qusa min ajri sha'im syai', tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali. Ini mungkin kita lakukan. Kita bisa memberi makan kepada 1 orang, kepada 2 orang, kepada 10 orang. Ya, kalau kita merasa misalnya biaya di sini besar, kita bisa kirim ke daerah-daerah yang mungkin biaya berbuka lebih murah dan kita mendapatkan pahala yang sama pahala orang-orang yang berpuasa. Kalau kita niatkan dan kita rencanakan, insyaallah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di akhir khutbah ini saya ingatkan, jangan sampai kita lalai dari memanfaatkan waktu yang sangat utama di hari-hari kita, yaitu waktu ketika menjelang berbuka dan waktu ketika bersahur. Sungguhnya menjelang berbuka adalah waktu yang utama untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita ketika menjelang berbuka sibuk untuk mengurusi makanan, ya bisa jadi setengah jam, bisa 1 jam, lupa untuk baca Al-Qur'an, lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya ketika menjelang berbuka sisihkan waktu sambil menunggu azan berkumandang, kita baca Al-Quran. Baca dan baca terus, dan baca dan baca dan terus. Baca. Setiap huruf yang kita baca akan bermanfaat di akhirat kelak. Akan bermanfaat bagi kita di alam barzakh. Maka jangan ragu dan jangan malu untuk baca Al-Quran sambil menunggu waktu berbuka. Kemudian waktu yang utama lagi adalah waktu ketika sahur. Waktu nuzul al-ilahi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala turun ke langit dunia dan Allah mengatakan, hal min da'in fa astajibalah, apakah ada orang yang berdoa akan aku kabulkan. Hal min sa'ilin fa utiya su'lah, apakah ada orang yang meminta aku akan berikan permintaannya. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah, apakah ada orang yang beristighfar aku akan ampuni dosa-dosanya. Sebagian kita ketika sahur dia duduk 1 jam untuk urusan makanan, makan 15 menit, 20 menit, setengah jam, selebihnya kita sisihkan waktu untuk berfikir, untuk beristighfar. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka beristighfar, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk baca Al-Qur'an. Oleh karenanya 2 waktu ini jangan sampai kita lalaikan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa aqimus salat.